Predator seksual, pembunuh berantai, pemutilasi, predikat kejahatan diborong semuanya oleh pelaku yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang membuat hati miris sekaligus mengerikan dengan jumlah korban sebanyak 14 anak laki-laki. Bagaimana kronologinya dan pelajaran apa yang bisa kita ambil dari tragedi ini? Tonton videonya sampai akhir. Tokoh antagonis dalam serial killer kali ini adalah seorang predator seksual sekaligus pembunuh berantai anak-anak yang dikenal dengan nama panggilan Babe alias Baekhyun. Termasuk pembunuh berantai terkejam di Indonesia karena selain membunuh, melecehkan, dia juga memutilasi korbannya. Sebagaimana pelaku kejahatan yang lain, Baekhyun pun juga memiliki masa lalu yang kelam. Baekhyun lahir di tahun 1961 di Desa Mranggen, Kecamatan Kajoran, Magelang, Jawa Tengah. Masa kecil Baekhyun terbilang kelam. Dimulai saat SD, Baekhyun beberapa tahun tidak naik kelas, padahal usianya pada saat itu sudah 12 tahun, namun dia masih duduk di kelas 3. Hal ini membuatnya seringkali diolok-olok oleh temannya dengan kata-kata si bodoh dan kata-kata negatif yang lain. Hal ini makin diperparah dengan kondisi orang tua Baekhyun di mana orang tuanya seringkali melakukan kekerasan fisik pada dirinya. Dan hal itu membuat Baekhyun menjadi tidak betah berada di rumah. Hingga akhirnya Baekhyun memutuskan untuk kabur dari rumah. Dia kabur dan mencari penghidupan di Jakarta. Setelah sampai di Jakarta, dia nggak tahu harus tinggal di mana, karena dia nggak punya saudara sama sekali. Hingga akhirnya dia hidup menggelandang dan mencari uang dengan cara mengamen di lapangan banteng, Jakarta. Di sana, bukan kondisi baik yang dia dapatkan, tapi kondisinya semakin memburuk. Di tengah-tengah usia yang masih terbilang sangat muda, dia dihadapkan dengan kerasnya ibu kota Jakarta. Selain harus mengurus dirinya sendiri dengan kesulitan yang dia punya, dia pernah mendapatkan kekerasan seksual dari beberapa preman, dan hal ini membuat Baekhyun mengalami trauma. Singkat cerita, akhirnya Baekhyun bertemu dengan pria bernama Chok Saputra. Karena gak tega melihat kondisi Baekhyun, dia mengajak Baekhyun untuk tinggal bersamanya. Hingga kemudian Baekhyun dibawa ke daerah Kuningan untuk mengurus kerbau-kerbau miliknya. Baekhyun tinggal selama beberapa tahun, sampai suatu ketika dia berusia 21 tahun. Di sini dia dinikahkan dengan sepupu Pak Chok Saputra bernama Era. Dan disinilah Baekhyun baru menyadari sesuatu ada yang salah dengan dirinya. Dia merasa tidak tertarik dengan lawan jenisnya, bahkan selama menikah, mereka tidak pernah melakukan hubungan suami istri sama sekali. Di mana dia merasa tidak tertarik dengan lawan jenisnya pada saat itu. Bahkan setelah menikah, selama bertahun-tahun mereka tidak pernah melakukan hubungan suami istri. Hingga sampai akhirnya istri dari Baekhyun meninggal karena sakit. Setelah istrinya meninggal, Baekhyun memutuskan untuk kembali lagi ke Jakarta dan merantau. Di tahun 1992, kali ini dia memulai perjalanannya di Terminal Pulau Gadung menjadi seorang pedagang asongan. Dan disinilah hasrat seksual yang menyimpang mulai disadari oleh Baekhyun. Saat melihat anak-anak, Baekhyun merasa ada hasrat yang muncul dalam dirinya. Padahal, bagi anak-anak yang ikut bersamanya, Baekhyun merupakan sosok malaikat penolong, di mana Baekhyun menyediakan makanan, tempat tinggal, bahkan sampai dia sering memandikan anak-anak itu. Bahkan jika ada yang mengganggu anak-anak ini, Baekhyun langsung melabrak orang yang mengganggu itu. Sehingga tidak heran beberapa anak menganggap Baekhyun itu seperti orang tuanya sendiri. Dan itulah alasannya dia disebut dengan panggilan Babe. Bukan hanya di mata anak-anak, bahkan di mata warga sekitar, Baekhyun juga dianggap seperti seorang laki-laki penyayang anak dan orang yang baik. Hingga suatu hari, seorang anak bernama Ardiansyah menginap di rumah Baekhyun. Seperti anak-anak yang lain, pagi hari mereka berangkat, kemudian menyebar untuk ngamen ataupun mencari uang. Hingga kemudian sore hari mereka akan pulang dan beberapa menginap di kos-kosan Baekhyun. Namun pada malam itu ternyata hanya Ardiansyah yang balik ke kos-kosan Baekhyun. Ketika di sana dia bertanya kepada Baekhyun, "Di mana anak-anak?" Ketika dia menginap di situ tidak ada rasa curiga ataupun takut sama sekali kepada Baekhyun karena memang itu sudah biasa dan mereka sudah akrab. Namun dari sisi Baekhyun mulai muncullah hasrat dan niat jahat terhadap Ardiansyah. Karena dia merasa mulai ada kesempatan hanya berdua bersama dengan Ardiansyah, dia mulai merayu Ardiansyah untuk melakukan hubungan badan. Namun jelas di sini Ardiansyah menolak. Karena kesal ditolak, akhirnya Baekhyun mencekik leher Ardiansyah sampai meninggal dunia. Hingga dalam suatu pengakuan, Baekhyun merasa puas ketika dia melihat korban meronta-ronta kesakitan di tangannya sampai meninggal. Ketika Ardiansyah meninggal, barulah Baekhyun menyalurkan hasrat seksual yang menyimpang itu atau menyodomi korban. Setelah dia menyodomi korban, Baekhyun langsung mengeksekusi dengan cara memutilasi tubuh korban menjadi 4 bagian.
Hal ini dia lakukan untuk mempermudah pembuangan jasad korban. Sungguh kejam luar biasa. Akhirnya pada tanggal 8 Januari tahun 2010 ditemukan jasad seorang anak dalam kondisi termutilasi tanpa kepala yang diletakkan di dalam kardus di pinggir Jalan Raya Bekasi kilometer 27. Hal ini sangat menggemparkan warga sekitar hingga esok harinya ditemukanlah kepala dari bagian tubuh tertentu. Hal ini sangat menggemparkan warga hingga esok harinya ditemukan kepala di daerah jembatan terminal Pulau Gadung. Akhirnya mereka melaporkan hal itu kepada polisi dan setelah diidentifikasi, jasad itu cocok dengan korban yang dilaporkan hilang oleh keluarganya bernama Ardiansyah. Polisi langsung bertanya kepada beberapa orang yang berinteraksi dengan Ardiansyah terakhir kali dan salah satunya adalah teman-teman Ardiansyah. Menurut kesaksian teman-temannya, Ardiansyah menginap di rumah Baikuni. Begitupun menurut keluarga Ardiansyah. Mereka bilang Ardiansyah seringkali main ke kontrakan Baikuni. Hingga pada tanggal 10 Januari 2010, polisi melakukan penangkapan terhadap Baikuni di rumahnya dengan tuduhan pembunuhan dan mutilasi. Di rumah Baikuni ditemukan kardus dan golok beserta baju Ardiansyah yang sudah berlumuran darah. Para tetangga merasa kaget melihat itu, karena selama ini dia mengira Baikuni adalah sosok laki-laki penyayang anak yang seperti seorang malaikat penolong bagi mereka. Selain mutilasi dan pembunuhan yang dilakukan, hasil otopsi menunjukkan adanya kekerasan seksual yang dialami oleh korban. Hasil interogasi dengan polisi, akhirnya Baikuni mengaku bahwa dia telah membunuh 14 orang anak dalam kurun waktu 10 tahun. Dan salah satu korbannya adalah Ardiansyah. Anak-anak yang dia bunuh memiliki rentang usia sekitar 4-14 tahun. Dengan pola yang sama, dengan alasan yang sama, yaitu untuk menyalurkan hasrat seksualnya. Dari 14 anak yang menjadi korban, Baikuni mengaku bahwa 14 anak ini rata-rata adalah anak-anak yang tidak mendapatkan perhatian yang cukup dari orang tuanya. Bahkan beberapa adalah anak-anak terlantar, di mana polisi tidak mengetahui kejadian ini karena tidak ada yang melaporkan adanya anak yang hilang. Karena mereka sudah tidak diperhatikan oleh keluarganya dan sudah tidak dipedulikan oleh keluarganya. Kasihan sekali. Dari sinilah Baikuni didiagnosa mengalami gangguan homoseksual, pedofilia, dan juga nekrofilia. Jadi nekrofilia adalah ketertarikan untuk melakukan hubungan seksual dengan mayat. Atas kejahatan sadis luar biasa yang dilakukan, awalnya Baikuni dihukum seumur hidup. Namun karena jaksa umum tidak terima dan mengajukan banding lagi, akhirnya disetujuilah Baikuni mendapatkan hukuman mati atas kejahatan sadis luar biasa yang dia lakukan. Namun, sampai saat ini kabarnya Baikuni masih belum menerima eksekusi dari hukuman mati yang dia terima. Selesai. Lalu pelajaran apa yang bisa kita ambil dari tragedi ini? Yang pertama, pentingnya rumah yang aman bagi anak. Bukan hanya melindungi anak dari panas dan hujan, namun juga sebagai tempat yang membuat anak merasa nyaman, merasa dicintai, merasa disayangi oleh orang tuanya, oleh keluarganya. Sehingga mereka merasa betah berada di rumah, agar tidak terjadi seperti yang Baikuni alami. Karena kondisi rumah yang tidak nyaman akibat orang tuanya seringkali melakukan kekerasan terhadap dirinya, ditambah juga lingkungan yang buruk di mana orang-orang pada ngebully dia. Akhirnya, ketika dewasa, dia menjadi monster yang mengerikan sekali. Dan selanjutnya, pentingnya kita berusaha untuk menghentikan bully yang ada di sekitar kita, karena dampaknya sangat buruk sekali. Jadi seperti itu teman-teman, semoga kita bisa mengambil pelajarannya dengan baik, sehingga kehidupan kita jadi lebih baik juga ke depannya, dan selalu berdoa agar kita semua selalu dilindungi oleh Allah SWT, dihindarkan dari keburukan, dihindarkan dari orang-orang yang buruk, dan selalu selamat dunia dan akhirat. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan cerita menarik lainnya, dengan pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Jika kamu ada rekomendasi cerita yang bisa kita bahas selanjutnya, silakan komen di kolom komentar. Jaga diri kamu, karena kamu berharga dan kamu berhak untuk bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.